Hai, Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Ustazah Ita di pembelajaran matematika tema 1, subtema 1. Baik, sebelumnya Ustazah akan menampilkan PowerPoint di mana kalian akan bisa melihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan, yaitu bagaimana cara menyebutkan suatu bilangan, letak suatu bilangan, dan menjumlah bilangan dengan soal cerita. Oke, saksikan yang berikut ini. Nah, matematika tema 1, subtema 1. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu kalian dapat membaca bilangan. Yang kedua, bilangan itu sampai ribuan atau sampai triliun. Pernah membayangkan tidak? Misalnya kalian punya uang sejumlah triliunan. Wow, asik kan? Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang aturan nilai tempat bilangan. Di mana letak satuan, di mana letak puluhan, di mana letak ribuan, 10 ribuan, sampai 100 ribuan. Dan materi terakhir yaitu menghitung bilangan dalam soal cerita. Oke, kita lanjutkan. Cara membaca bilangan 1000 sampai 1 triliun. Ya. Kira-kira kalian punya angan-angan nggak? Suatu saat aku punya uang sebanyak 10 triliun. Allahumma amin. Nah, di sini anak-anak kita akan bisa mengerti letak posisi di mana kita bisa melihat posisi itu di mana? Di satu angka, di puluhan juta kah, atau miliaran. Nah, begitu itu bagaimana mengetahuinya? Yaitu dengan menghitung banyaknya nol. Nah, silakan dilihat. Kalau kita ngomong satuan, itu ya tidak ada nolnya. Puluhan, nolnya 1. Ratusan, nolnya 2. Ribuan, nolnya 3. Puluhan ribu, nolnya 4. Ratusan ribu, nolnya 5. Jutaan, nolnya 6. Puluhan juta, nolnya 7. Kemudian ratusan juta, nolnya 8. Miliaran, nolnya 9. Puluhan miliar, nolnya 10. Ratusan miliar, nolnya 11. Triliun, nolnya 12 ternyata. Puluhan triliun, nolnya 13. Dan ratusan triliun, nolnya 14. Pernah membayangkan ketika suatu saat kamu mempunyai uang jumlahnya ratusan triliun. Wow, menarik bukan? Nah, Allahumma amin. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh bilangan. Nah, ini dituliskan Ustazah sampai 1 miliar aja. Kalau 1 tadi sudah disebutkan, tidak ada nolnya. Kalau 10, nolnya 1. Dan selanjutnya sampai 1 miliar, ternyata nolnya jumlahnya 9. Tadi berapa kalau 1 triliun? Nolnya berapa? Nolnya 12. Next. Nah, ini caranya kita membaca suatu bilangan. Contoh, 479. 479. Bagaimana bentuknya? Nah, 479. Tapi kalian mesti sering menyebut 479. Sebenarnya itu kalau itu bukan suatu angka ya.
itu hanya sebuah angka, bukan bilangan. Kalau bilangan itu harus disebutkan ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Contoh, angka 1206. Nah, itu kalau dibaca sebagai bilangan 1206. Lanjut lagi, 5021 berapa? 5021. Ratusannya tidak disebutkan karena ratusannya adalah 0. Nah, sekarang 100.231 bacanya bagaimana? 100.231. Oke, next. Yang E, 7.894. Bagaimana bacanya? 7.894. Sudah bisa kan? Oke, next. Lanjutkan. Nah, aturan tempat bilangan. Kalian dapat menyebutkan letak bilangan masing-masing. Next. Nah, ini ratusan. Terus gimana caranya mengerti ratusan? Lihat di sini jumlahnya 10 mendatar, 10 horizontal vertikal. Nah, kalau dikali 10 kali 10 kan 100. Berarti jumlahnya ratusan. Puluhan. Di sini kenapa ada 2? Karena puluhannya ada 2 jumlahnya. 20-an. Kemudian satuan. Setiap bilangan disusun oleh beberapa angka. Setiap angka mempunyai nilai tempat yang berbeda. Nilai tempat ini merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letak pada suatu bilangan. Berikut ini susunan nilai tempat. Bilangan satuan disusun angka antara 0 sampai 9. Puluhan 10 sampai 99. Ratusan 100 sampai 999. Ribuan 1000 sampai 9999. Tidak sulit bukan? Nah, silakan dibuka lagi. Nah, contoh soal 127. 1 adalah di angka ratusan. 2 adalah di angka puluhan. Nilai tempat 7 adalah satuan. Contoh lagi, bilangan 560. 506 adalah puluhan dan 0 adalah satuan. Ya, mengerti anak-anak ya? So, silakan dibuka. Ini ada contoh lagi soal 753, 5343. Pasti kalian sudah bisa. Coba dilihat ini pembahasannya. Nah, ini dia. Contoh lagi 2.456, 2.000-an, 400-an, 50-an, 61-an. Saya kira kalian sudah paham ya, ini kelas 1, kelas 2 sudah dipelajari. Next. Materi selanjutnya yaitu menghitung bilangan dalam soal cerita. Nah, ini perlu pengamatan. Tidak selalu baca angkanya terus jumlahkan atau dikurangi. Enggak, harus diamati. Ini dikurangi apa ditambahkan. Nah, kita langsung ke latihan ya. Next. Nah, contoh. Seorang pedagang memiliki 750 buah jeruk. Lalu laku terjual 730. Kemudian pedagang itu membeli jeruk lagi sebanyak 850 buah. Setelah itu dimakan oleh anaknya. Jadi sekarang jumlahnya jeruk berapa? Waduh, ini banyak angka. Nah, harus dibaca satu-satu. Nah, 750 buah. Pertama, pedagang memiliki 750 buah. Kemudian dia jualan, laku 730. Kalau laku berarti dikurang. Sisa berapa, Nak? 20. Kemudian dia beli lagi, kulaan lagi. Nah, sebanyak berapa? 850. Nah, sebelum dijual, ternyata jeruknya itu dimakan oleh anaknya. Nah, kira-kira berapa jumlah jeruknya? Ternyata dikurangi menjadi 855. Next.
Nah, ada lagi soal cerita. Oji memiliki 550 kelereng, lalu dia bermain bersama Pila. Lalu kalah, bukan telah ini ya, kalah sebanyak 350. Kalau kalah berkurang. Kemudian dia membeli lagi kelereng sebanyak 250. Berapa jumlah kelereng Aji sekarang? Lihat di sini. Pertama 550 yang dimiliki Aji, kemudian kalah 350. Kemudian dibeli lagi tambah 250. Sekarang berapa jumlahnya kelerengnya Aji? 450. Sudah mengerti anak-anak? Ustazah berharap kalian bisa mempelajari soal-soal lainnya di buku. Silakan kerjakan mandiri buku modulnya, buku MBP-nya, tema 1, subtema 1. Sering berlatih. Matematika itu mata pelajaran yang sering berlatih. Kalau tidak berlatih, maka kamu tidak akan bisa. Selalu dilatih, maka akan terbiasa dengan sendirinya soal-soal tersebut. Oke. Nah, kiranya itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan, belajar di rumah, belajar di mana saja. Dadah. Oke anak-anak, itu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Kita bertemu lagi di session lain, di pembahasan lain dengan materi-materi yang semakin beragam. Sering latihan di rumah ya anak-anak. Sampai jumpa.